Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Teguh Sasmito. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah kami. Ajaran Ki Hajar Dewantara tentang ing ngarsa sung tulodo ing madya bangun karso tut puri handayani. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, sebagai guru ketika dia pada posisi di depan, maka seorang guru harus mampu menjadi contoh atau tauladan. Sebaik-baik pengajaran adalah belajar dari pengalaman, maka guru yang baik adalah guru yang bisa memberi teladan bagi murid-muridnya. Ing madya membangun karso. Yang kedua, sebagai guru ketika berada di tengah murid-muridnya harus bisa berbaur, membangkitkan kemauan dan niat murid untuk melakukan tindakan. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani. Ajaran ini menjadi semboyan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengandung makna yang sangat penting, yaitu seorang guru ketika berada di belakang, maka seorang guru harus mampu memberikan dorongan semangat atau dorongan moral. Guru harus bisa menguatkan dan memotivasi murid untuk terus belajar dan berkarya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Kodrat zaman dan kodrat alam. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad ke-21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya di mana anak itu berada, bila dia berada di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak di Indonesia Tengah atau anak di Indonesia Timur. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara yaitu watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak dan pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya. Untuk mendukung potensi anak, kami juga mengimplementasikan di sekolah kami bahwa budi pekerti merupakan keselarasan yang seimbang antara cipta rasa karsa dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri, mengelola dirinya, memiliki kesadaran sosial, membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain. Budi pekerti juga melatih untuk memiliki kesadaran yang utuh menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dalam implementasinya, kita di sekolah SMK diajarkan untuk bekerja sama dengan sesama teman,
juga berreligi. Dalam memahami ilmu agama, penerapan dalam kehidupan sehari-hari akan sangat saling berkaitan. Dan juga kita mengajarkan mereka mentransfer nilai-nilai sopan santun, gotong royong. Jadi kita tidak hanya mentransfer ilmu, pengetahuan atau skill saja, tetapi juga mentransfer nilai karakter yang berbudi pekerti luhur. Kita juga menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, kita juga mengajarkan mereka untuk selalu berkreatif dan inovatif, dan selalu adaptif dalam setiap keadaan di zaman yang serba global sekarang, seperti sekarang ini. Yang ujungnya nanti mereka agar bisa mandiri dalam menentukan kehidupan nanti ke depannya seperti apa, harus selalu memperbarui diri, mengelola diri sendiri dengan baik. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya semakin yakin bahwa untuk meningkatkan kompetensi perlu untuk mengikuti berbagai macam diklat dan pelatihan. Kita harus terus beradaptasi dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang semakin global dan canggih seperti saat ini. Kreatif dan inovatif, mengasah skill dan metode-metode yang atraktif berkaitan dengan pembentukan karakter siswa berbudi luhur dan pekerti yang luhur. Demikian pemaparan saya tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, semoga bermanfaat. Salam perubahan, salam bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.